Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita coba bongkar sesuatu yang seru nih buat Anda yang suka ngikutin pasar emas, XAUSD. Kita ada bahan dari Mr. Pips. Nah, ini pandangannya unik banget. Dia bilang pasar emas itu bukan cuma soal harga naik turun aja, tapi lebih kayak apa ya, medan perang strategis global. Analisisnya ini gambarin pergerakan emas itu kayak seni perang. Nah, jadi misi kita kali ini nih mau ngupas siapa aja sih pemain utamanya di medan perang ini, terus taktik apa aja yang mereka pakai, dan kenapa gitu emas sering banget jadi senjata andalan mereka. Siapkan ngintip di balik layar grafik emas? Yuk, kita mulai. Pertama nih, yang perlu diingat banget, emas itu ya bukan cuma logam kuning gitu aja. Dia emang aset safe haven klasik lah ya, kalau dunia lagi nggak jelas, buat jaga nilai dari inflasi juga. Tapi, di sisi lain ini juga jadi arena spekulasi gede buat institusi-institusi raksasa. Jadi, pergerakan harganya itu ya nggak kebetulan, ada semacam pertarungan kepentingan gitu di baliknya. Tepat. Dan di dalam pertarungan ini, ada aktor-aktor kunci yang perlu kita kenali. Materi ini ngebaginya jadi 3 kelompok besar nih. Pertama, bank sentral negara-negara, terus ada institusi keuangan gede, sama hedge fund, dan yang terakhir ya jelas, trader retail, kayak kebanyakan dari kita mungkin ya. Nah, masing-masing ini punya agenda sama cara main yang beda-beda. Oke, coba kita bedah satu-satu deh. Bank sentral dulu nih contohnya. Mereka ini kan kayak kekuatan gede gitu ya, yang bisa tiba-tiba aja masuk atau keluar pasar. Beli atau jual emasnya juga dalam jumlah yang, wah, masif banget. Gede banget ya. Tujuannya ya macam-macam. Bisa buat jaga nilai mata uang negaranya, atau stabilin ekonomi, atau ya buat diversifikasi cadangan devisa aja. Gerakannya seringkali diam-diam tapi, dampaknya kerasa banget di pasar. Nah, betul. Nah, abis bank sentral, medan perang utamanya ini ya dikuasai sama institusi keuangan dan hedge fund. Anggap aja mereka ini kayak para jenderal lapangan ya gitu. Materi ini tuh nyorotin gimana mereka nggak cuma pasif ngikutin pasar, tapi benar-benar aktif ngebentuk pasar itu sendiri. Mereka bisa pasang order block masif. Itu pesanan beli atau jual yang jumlahnya gede banget, buat nahan atau dorong harga. Nah, dan mereka punya jurus-jurus andalan gitu kan, kayak taktik manipulasi yang namanya stop hunt itu ya. Persis, stop hunt. Itu pada dasarnya gini loh, institusi sengaja dorong harga ke level tertentu. Level di mana mereka udah tahu nih, banyak trader retail naruh stop loss di situ. Perintah jual otomatis itu kan. Ah, iya, buat batas kerugian. Nah, begitu stop loss ini kesentuh rame-rame, langsung tercipta likuiditas, atau ya bahan bakar lah, yang dibutuhin institusi buat masuk posisi gede dengan harga yang lebih oke buat mereka. Ini bukan teknis doang, tapi mainin psikologis juga, biar ada panik sesaat. Oke, selain stop hunt, ada juga fake out atau false breakout ya. Kayak gerakan nipu gitu. Benar, fake out atau false breakout itu mirip manuver tipuan lah di medan perang. Misalnya nih, harga kayaknya udah berhasil nembus level resistance penting, breakout itu kan? Nah ini mancing para pembeli, bulls, buat masuk. Biasanya karena takut ketinggalan, FOMO itu loh. Fear of missing out ya. Iya. Tapi ternyata itu cuma jebakan, sering disebutnya bull trap. Harganya tiba-tiba aja balik arang cepet banget, ngejebak pembeli tadi, terus ngambil likuiditas mereka deh. Institusi pakai momen ini buat ambil posisi sebaliknya. Wah, jadi posisi trader retail di sini gimana dong? Kelihatannya kok cukup rentan ya menurut analisis ini? Ya, analisis ini emang ngegarisbawahi adanya asimetri kekuatan sama informasi. Trader retail ya meskipun jumlahnya banyak banget, seringkali kalah modal sama kalah strategi. Mereka bisa jadi target likuidasi. Kenapa? Mungkin karena pakai leverage kegedean, trading pakai dana pinjaman, itu kan yang gedein untung tapi ruginya juga gede. Atau masuk pasarnya di level-level yang udah jelas banget gampang ketebak. Atau ya itu tadi, kebawa emosi, FOMO. Ini bukan berarti retail pasti kalah ya, tapi ya mereka mainnya di lapangan yang didominasi sama strategi institusi gitu. Terus strategi institusi yang lain itu termasuk nunggu di zona demand and supply, kayak lagi nyiapin serangan gitu ya? Ini dulu, baru deh mereka gerak gede. Nggak buru-buru, nunggu momen pas.
Menarik banget ya gimana isu-isu luar kayak rilis berita ekonomi penting atau perkembangan geopolitik, contohnya konflik Timur Tengah atau kebijakan suku bunga AS yang disebut di materi itu bisa dimanfaatin juga ya. Tentu, institusi seringkali nebeng momen rilis berita atau isu geopolitik ini. Bukan berarti mereka penyebab isunya ya, tapi mereka manfaatin itu sebagai momentum atau bisa juga kamuflase buat ngelakuin manuver besar mereka. Sentimen pasar yang kebentuk karena berita itu bisa bantu mereka dapetin volume transaksi yang dibutuhin buat eksekusi strategi. Jadi kayak serangan terselubung gitu kelihatannya. Wah, jadi ingat kutipan Sun Tzu yang ada di materi ini, kemenangan sejati itu menang tanpa perlu bertempur. Jadi ini lebih ke soal sabar, bisa baca struktur pasar, ngerti siapa lawan main kita, dan milih pertempuran yang pas. Bukan cuma asal klik buy sell terus-terusan ya. Intinya persis di situ. Pemahaman mendalam soal pasar emas, ya kalau menurut perspektif ini, bukan cuma soal nebak harga mau kemana, tapi lebih ke usaha ngerti kenapa kok harga geraknya gitu, ngebaca niat strategis para pemain gede, baca peta likuiditasnya, dan ngenalin pola-pola manuver mereka itu. Jadi, ngelihat pasar emas XAUUSD lewat kacamata seni perang ini benar-benar bisa ngubah cara kita mandang grafik ya. Ternyata di baliknya itu ada lapisan strategi, psikologi, sama pertarungan kekuatan yang, wah, kompleks banget. Dan kunci buat bisa bertahan atau bahkan sukses di medan perang ini, ya menurut analisis tadi, itu kombinasi. Pertama, kuasai analisis teknikal yang benar-benar solid. Kedua, pahami secara mendalam psikologi institusi dan gimana cara mereka berburu likuiditas. Plus, yang nggak kalah penting, manajemen risiko yang disiplin banget. Intinya sih, mikirnya kayak ahli strategi perang, bukan cuma partisipan biasa aja. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau kita setuju nih, pasar emas itu ibarat medan perang yang banyak dipengaruhi manuver institusi, coba deh Anda perhatiin kondisi global sama sinyal ekonomi sekarang. Kira-kira nih, di mana Anda ngelihat potensi zona penyergapan atau manuver strategis berikutnya mungkin lagi disiapin sama mereka. Sesuatu yang menarik buat dipikirin lebih lanjut kan? Oke deh, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini soal dunia strategis di balik pergerakan emas XAUUSD. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya ya.